Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedatangan kami di sini ingin mewawancarai Bapak sebagai petani singkong karena kami dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah Yayasan Salatiga ingin belajar bagaimana cara mengolah singkong dan sebagainya. Karena salah satu tugas dari mata kuliah kewirausahaan. Sebelum mulai pertanyaan, di sini ada salam dari dosen pengajar kami, Bapak Turjamun. Dalam hal ini Pak Turjamun supaya kita ini bisa cara belajar bagaimana mengolah singkong gitu, supaya tujuan dari mata kuliah ini bisa dicapai gitu, dengan mata kuliah kewirausahaan. Mungkin bisa dilanjut. Ini nggak pakai masker nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Soalnya kadang ngap banget ya. Langsung ke pertanyaan aja lah ya, setelah salam ini. Untuk pertanyaan yang pertama, kami mengajukan pertanyaan yaitu seperti apa sih Pak awalnya dari mulai petani singkong ini, Bapak? Ya, Jadi bagaimana awal mula Bapak kok bisa minat untuk menanam singkong? Awalnya karena ya itu tadi, singkong itu kan masa panennya kan lama, ya kan, paling tidak antara 8 sampai 10 bulan, bahkan ada yang sampai 1 tahun gitu. Makanya karena di samping kesibukan saya menanam singkong, saya juga ngajar. Kemudian dulu sebelum ngajar saya juga sempat jualan soto juga, gitu kan. Jadi biar maksudnya nggak terlalu harus rutin tiap hari ke kebun ngurusi dan sebagainya gitu, akhirnya ya dipilihlah singkong karena batasan waktu itu, waktunya lama. Berarti ini atas inisiatif Bapak sendiri, nggak dari dorongan orang lain gitu ya? Ya ada masukan dari orang tua juga, dari bapak saya, terus ditandur sengan wae gitu. Ya karena lebih gampang sih sebetulnya, cara menanamnya itu kan gampang. Kalau kita sudah tahu trik-triknya itu gampang banget gitu. Dan hampir semuanya bisa dimanfaatkan dari daun bisa, kemudian makanan. Ya olahan makanan, kemudian pohonnya kan nanti bisa dijadikan bibit lagi, ya kan. Kemudian kalau enggak ya nanti buat kayu bakar juga, gitu. Jadi kan Pak, dari segi perawatan itu pohon singkong itu bagaimana tuh Pak? Merawat pohon singkong itu yang pasti yang paling pertama adalah pengaturan jarak. Pengaturan jaraknya jangan terlalu dekat. Kalau terlalu dekat itu biasanya sari-sari makan yang ada di tanah itu kan saling berebutan, istilahnya kan gitu. Makanya hasilnya nanti kuntet, istilahnya jadi kecil-kecil, enggak hasilnya enggak besar-besar, gitu. Kemudian pemilihan jenis singkongnya itu kan macam-macam. Kalau aku ini kemarin itu sempat nanam yang namanya apa itu, yang daunnya itu banyak banget, bagus banget gitu loh. Kalau kita lihat daunnya wah seneng gitu, pasti ini hasilnya singkongnya juga bagus, ternyata enggak gitu loh. Ternyata ya daunnya itu banyak, ternyata singkongnya itu keluarnya ya kecil-kecil sedikit gitu. Untuk jenis singkong yang Bapak tanam sekarang kalau orang bilang itu Gatot Kaca bilangnya gitu. Gatot Kaca itu singkongnya juga besar-besar dan biasanya banyak ininya. Sekali kita satu pohon itu singkongnya banyak. Kisaran 2 kiloan mungkin ya Pak? Ya biasanya lebih kalau Gatot Kaca. Berarti menurut Bapak untuk penanaman singkong ini relatif mudah atau gimana? Untuk pemilihan tanahnya misalnya nggak harus khusus Iya, tanam, kalau singkong itu kan penanaman di tanah model apapun oke kan gitu. cocok ya? Cocok. Kalau kita bandingkan sekarang dengan katakanlah wilayah-wilayah Temanggung itu kan biasanya banyak yang lahan tanahnya merah. Tanahnya merah.
itu hasilnya memang besar-besar, tapi ketika direbus atau di ini biasanya agak keras gitu. Tapi kalau yang di tanah-tanah hitam ini ya, itu biasanya mempur, hasilnya lebih mempur sebenarnya. Secara kualitas singkongnya itu lebih empuk gitu. Jadi Jenis tanah. dari segi kualitas di pegunungan sama di dataran terutama Salatiga itu lebih bagus Salatiga ya, Pak? Sebetulnya bagus Salatiga. Berarti intinya jenis tanah ini mempengaruhi Ya, kualitas. salah satunya juga mempengaruhi kualitas. Di samping perawatan ya, pupuk. Kalau aku biasanya menggunakan pupuk kandang karena ada sapi juga ini kan, Iya. ada sapi. Jadi biasanya kita taruh di kebun itu kan nggak terlalu. Ini Bapak tekuni dari tahun berapa? 2012 itu masih awalnya masih bapak saya ngurusi karena saya kan di luar Jawa. Oh ya. Jadi audit itu, audit di Sanbi Pharma itu saya 4 tahun di luar Jawa. 2012 itu aku beli tanah itu, kemudian ditanami singkong gitu kan, awalnya bapak itu. Terus saya, Pak, kan nggak terlalu merepotkan orang tua kan kalau singkong gitu. Awalnya gitu terus sampai sekarang sih. Berarti mulai dari awal dari menanam singkong ini tahun 2012 sampai sekarang. 2012 sampai sekarang. Untuk masa panennya sendiri bisa Kalau jelaskan? kalau panen biasanya gini, kemarin akhir-akhir ini kan marak di 29 dan sebagainya, Oh, itu iya. kan olahan singkong yang di Argo Mulyo sini, Argo yang di ABC itu. Itu biasanya mereka kan ada yang mencari petani-petani singkong gitu. Biasanya mereka itu carinya yang umurnya antara 8 sampai 9 bulan gitu, karena masih yang nggak terlalu tua gitu kan gitu. Kalau sudah ada yang beli itu ya udah Kalau gitu. berarti di luar masa panen pun sudah ada yang berminat itu untuk membeli. Biasanya kalau sudah dilihat antara usia 8 sampai 9 bulan itu biasanya langsung banyak yang datang. Oh, udah. Ada yang datang beli gitu. Tapi kalau seumpamanya mentok nggak ada yang beli, biasanya ya kita sampai 1 tahun. Paling mentok itu 1 tahun. Itu ya biasanya udah keras sih, maksudnya nggak, kalau dikonsumsi sendiri Ya. nggak kurang enak sih. Untuk harga jualnya sendiri itu kisaran berapa, Pak? Dan menurut Bapak bagaimana? Nah, ini berat nih. Singkong itu kan kemarin ya sejujurnya nggak terlalu laku kan. Ya. Sebelum booming olahan-olahan singkong di daerah ABC itu. Terus setelah sekarang booming pun untuk petani di wilayah Salatiga itu juga masih apa ya istilahnya, harganya turun karena ya itu tadi, mereka dapat drop-dropan dari Temanggung dan sebagainya gitu kan. Jadi biasanya kalau yang deretan ABC itu, yang olahan singkong dari ABC itu mereka mencari di sini, berarti stok yang dari Temanggung itu sudah sangat menipis. Biasanya gitu. Itu juga mempengaruhi ke harga jual juga. Iya, harga jualnya. Biasanya kan jadi biasanya kalau ada stok ke sana kan harga jual ini kemarin itu sekitar 800 meter persegi. Kebun itu hanya di berapa itu kemarin tuh cuma ditawar cuma 800.000. Oh, berarti itu modelnya Pak, enggak per kilo tapi per luas tanah. Biasanya kalau yang datang untuk membeli itu kan mereka sudah ada perkiraan. Yaitu Oh, iya. sistem Mereka penjualannya sudah itu tahu. seperti itu berarti. Jadi enggak kita kilo ambil kilo enggak. Baru Ya, tahu. satu lahan itu udah ini dilihat, wah ini kelihatannya nanti menghasilkan berapa kilo, kelihatannya ya, maksudnya enggak Perkiraan. hanya perkiraan aja. Tapi ada juga ketika kemarin ya dari 800 ada juga yang sampai 1 juta itu dah. Berarti itu di dalamnya itu masih terjadi negosiasi apa enggak, Pak? Biasanya kalau udah beli ya udah gitu. Ya. Jadi kalau sudah dibeli secara otomatis resiko yang membeli kan, seumpamanya itu
dipanen diambil itu ternyata kualitasnya atau nganunya ukurannya nggak sesuai itu ya, perkiraan gitu kan. ya itu berarti Udah risiko. kerugian dari yang membeli biasanya gitu. Cuma selama ini kalau yang dari yang kita garap ini ya banyak sing seneng sih karena hasilnya banyak yang bagus gitu. Ya ini berarti untuk satu lahan ini Bapak yang mengolah sendiri atau Bapak Dengan- punya partner? Atau Dengan karyawan? bapak saya. Oh, Dengan berarti bapak selama saya, berdua iya. selama 12 Di lingkup keluarga aja jadi Lingkup gitu. keluarga aja. Dan biasanya kalau nggak ada yang beli itu, contohnya nggak ada yang beli nih. Wah ini kok sudah usia hampir 10 bulan lah, karena 10 bulan itu biasanya kita panenin sendiri, tapi secara bertahap. Entah itu hanya kadang kita bagi-bagi untuk tetangga atau apa gitu, kadang untuk ngombor sapi, ya kan. Jadi untuk campuran ngombor sapi. Kalau enggak ya kadang kalau aku pengen buat sesuatu katakanlah opak gitu ya udah kita buat sendiri opak gitu, termasuk Mas Dal itu yang kemarin nggarap instalasi listrik di sini juga tak cepak ya opak gitu loh. Ini hasil gaweanku dhewe ya gitu kan. Tuh. Berarti dari buah singkong itu sendiri ternyata banyak manfaatnya juga ya, Pak. Sebetulnya kalau kita bisa mengolah sendiri itu hasilnya akan lebih besar. Lebih besar. Ya hasilnya akan lebih besar karena olahan singkong itu dari kulitnya singkong yang putih itu kan ada lapisannya kan, yang pertama coklat kemudian ada lapisannya itu kalau diolah lagi itu bisa jadi kerupuk. Gitu. Bisa jadi kerupuk juga. Berarti Kemudian itu dari satu pohon itu udah bisa dimanfaatkan semua ya, Pak? hampir semua ya, yang kalau pohonnya bisa jadi bibit lagi, ditanam lagi, kemudian kalau enggak sebagian nanti dibuat kayu bakar itu kan juga bisa. Daunnya jelas Salatiga ini terkenal rolade kan, di kota-kota lain itu kan nggak ada gitu kan lah. Itu juga banyak, biasanya kalau pagi ada yang jualan bubur atau apa itu mesti ada rolade. Rolade apa ya? Air sayur. Itu digoreng. Digoreng. Nah, digoreng jadi dari daun singkong itu nanti dikasih tepung, digoreng. Pertanyaan selanjutnya Bapak, untuk keluh kesahnya Bapak sebagai petani singkong itu apa bisa diceritakan kepada kita? Ya. Kalau kesannya ya seputar harga sih sebetulnya. Ya kalau yang lain sih gitu. Karena jangka waktunya panjang dan itu bukan sebagai penopang satu-satunya untuk keluarga ya. Itu kalau kesulitannya biasanya di harga jual. Apalagi kalau di Salatiga banyak grup-grupan yang dari luar kota Salatiga gitu-gitu kan. Mungkin untuk peminat dari produk singkong dari Bapak sendiri itu lebih banyak dari daerah mana, Pak? Untuk penjualan. Untuk penjualan. Iya dari Salatiga juga. Dari Salatiga itu Ya, sendiri. karena biasanya karena stok yang dari luar kota itu sudah menipis lah, akhirnya mereka nyari yang di sekitar sini. Biasanya gitu. Saya punya temen yang di situ itu yang Argotelo itu yang buat yang paling pojok sendiri kok, di habisnya paling pojok selatan itu Argotelo itu temen itu juga banyak cerita juga sih. Satu profesi. Kalau dia lebih ke olahannya, olahan singkongnya. Lebih ke olahan. Ya. Dulu itu dia manajer area provider XL gitu. Oh iya. Keluar terus Buat ngurusin ngurusin perusahaan itu buat itu. Berarti lebih fokus ke itu Iya, pengolahan. sekarang lebih ke pengolahannya, pengolahan singkong. Makanya kemarin yang Mbak itu juga kalau memang butuh untuk tanya-tanya tentang olahan singkong, cari Mas Tony aja di Argotelo gitu, nanti bilang dari saya gitu mesti. Berarti rata-rata untuk Salatiga ini khususnya memang untuk memasok singkongnya rata-rata dari keluar kota dulu Pak ya? Dari luar kota. Bahkan yang istilahnya kelasnya kecil ya, kelasnya kecil industri rumahan olahan singkong di sini ada di
selatan sini ada itu membuat gemblong coklat gitu. Nah cuma buat gemblong coklat itu di drop dari sana. Jadi dari Temanggung itu sudah ada yang seperti itu. Itu ulang kecil cuma lingkupnya rumah aja, bukan kayak yang di daerah ABC itu kan udah memang satu kampung buat seperti itu semua, itu olahan singkong semua. Itu aja udah didatangi dari sana. Apalagi Ya mungkin Bapak bisa ngasih motivasi ke kita semua khususnya untuk lebih mencintai itu produk singkong itu supaya lebih singkong itu lebih naik ya. Kalau sekarang ya kalau aku lebih melihatnya di Salatiga ya. Salatiga ini kan mau dijadikan baru diajukan sebagai kandidat kota gastronomi. Gastronomi itu tentang makanan, makanan tingkat dunia itu, dan yang lebih disorot sekarang di olahan singkong gitu kan. Ini sebetulnya prospek yang sangat besar bagi peluang yang sangat besar bagi terutama kaula muda kalau mau bergelut di bidang usaha ya. Olahan singkong itu kalau aku pikir nggak akan ada ruginya kalau kita bisa mengolah dengan benar, manajemen yang benar, itu nggak akan rugi. Karena apa? Kita beli singkong dari petani itu dengan harga yang sangat murah loh. Dan kita nggak akan mungkin kekurangan singkong, karena di kota-kota lain, daerah-daerah lain juga pasti menanam singkong gitu. Olahannya bisa dibuat olahan yang menarik. Bahkan kemarin ketika saya ada acara di Hotel Laras Asri itu ada master chef yang keberapa itu juga dia membuat olahan dari olahan singkong tapi dicampur dengan enteng gepek gepok gepok. Nah itu jadi sesuatu yang eksklusif banget loh gitu loh. Padahal hanya dari telo itu dibuat gemblong. Jadi dia mulai dari telo yang habis direbus itu masih panas, itu kemudian ditumbuk kemudian di lebar gitu, terus atasnya itu disauri ting gepoknya itu, kemudian digulung jadi seperti roti gulung gitu, kemudian dipotong-potong, kemudian disajikan dalam kayak cawan, kemudian dihias itu. Wow, udah harganya udah jadi istimewa banget gitu loh, dan rasanya pun juga istimewa gitu loh. Padahal hanya dari gemblong ya, dari telo, kemudian cuma dimodifikasi dengan bagaimana cara kita mengolah. Nah, itu jadi makanan kelas hotel loh itu. Betul itu. Saya baru ya maksudnya kemarin dapat ilmu juga, ini menarik juga hal seperti ini, dengan istilahnya kita kolaborasikan dengan makanan daerah yang ada. Salatiga kan jelas enteng gepuk itu kan ya ada khas di Salatiga kan gitu. Itu cuma ditumbuk, dikombinasikan gitu loh. Jadi keren banget gitu dan enak banget, saya rasakan gitu. Nah, ini harganya juga tinggi, ini peluang itu gitu loh. Cuma kalau untuk olahan usaha itu ada tekniknya bagaimana kita biar ini bisa jadi oleh ini gitu loh. Tekniknya bagaimana biar nggak basi dan sebagainya, itu ada tekniknya. Jadi kita nggak pakai bahan pengawet, tapi ada tekniknya sebetulnya gitu. Jadi harus tahu ilmunya dulu sebelum terjun. Iya, kita belajar sebagai modal kita untuk berusaha. Makanya browsing cari resep-resep dan sebagainya dari olahan singkong apa aja sih. Lalu itu modal banget loh. Kita katakanlah seumpamanya nanti bisa buat kafe gitu, banyak sekali olahan singkongnya, wah itu menarik itu, ya kan? Itu menarik, dan ya itu tadi modal kecil tapi bisa menghasilkan sesuatu yang
besar gitu loh. Prinsip ekonominya kan gitu. Nah ini ya Pak, sebelum ditutup kami diberi tugas oleh dosen Bapak Turjaun itu tadi untuk membuat olahan singkong dengan varian rasa durian. Varian rasa durian. Ya. Itu tugas utama kami Pak. Gampang banget ya. Kita masih awam jadi belum terlalu. Kalau banyak lagi Bapak bisa ngasih masukan gitu. Kebetulan kan aku juga suka masak gitu loh. Aku juga suka masak. Jadi mungkin salah satu yang sudah aku bicarakan tadi, modal dari gemblong tadi, ya kan? Olahan singkongnya itu kalian tumbuk-tumbuk aja, kemudian kalian lebarkan dulu. Atasnya durian. Sekarang masih ini mulai musim durian. Buah duriannya itu kalian ambil, kemudian kalian blender gitu. Taruhkan di atasnya. Nah, blender jangan dikasih air. Kopi anu wae. Berarti itu nanti digoreng atau? Nah, ini daun singkong. Oh, Ya. salah satu olahan singkong. Nah, ya pernah lihat cuma nggak tahu namanya gitu. itu nanti enggak, kalau sudah seperti itu tuh, itu tinggal digulung, jadikan seperti itu tadi, gitu loh. Jadi di sini ada fotonya enggak ya kemarin kegiatan itu? Sama kegiatan gastronomi. Ini banyak sekali yang olahan singkong di sini. Menarik kok, benar. Aku aja pengen, kalau aku masih ada waktu luang, pengen banget aku buat. Nah ini chefnya ini. Ini ketika waktu pelatihan kemarin, ini masak. Nah, Itu di event apa Pak? ini kemarin sosialisasi kuliner ini. Ya, ini di Hotel Aras Asri ini. Oh itu gambarnya Ini singkong, Tadi bawa gemblong Nah, tadi. asalnya singkong. Ini tapi dalam ininya, ini penting gepuk tadi. Nah, Oh iya. ya, ini taburan kelapanya gitu. Ya. Parutan kelapa. ya, kan gemblong itu kan biasanya ada tetap ada itu. Cuma ditambah buah ceri aja udah menarik banget loh. Harganya bisa naik ya. Sama anu Pak, diubah ke bahasa Inggris. Nah, itu sangat berpengaruh. Kelas hotel soalnya. Ya kan? Ini udah keren banget loh ini. Nah, ini juga olahan singkong juga. Tapi udah. Ini. Dan ini. Variatif. Ya kan? Itu modelnya sama ketika kalian ini kemudian digulung. Gulungnya itu pakai kalau anu apa yang kayak bambu itu loh. Iya, model kayak sushi itu Sushi, Pak. buat sushi dulu. Gulung itu udah dilepas, udah tinggal dipotong aja Pak. Itu udah loh, itu dalamnya udah durian kan. Nah, dan gampang banget, nggak perlu 2 jam atau 3 jam buat seperti ini. Sosis durian. Ini salah satu contohnya seperti ini. Kalau sosis ya. Nah, di tengahnya kalau belum sosis Lalu seperti ini dia dikasihkan sama dosen kalian. Nah, ini loh. Bang kita gitu. Oh ini kelasnya chef loh. Iya kan? ini itu Bapak sendiri yang Enggak, Chef. ini chef yang master chef Oh, Indonesia chef itu. yang chef. Gitu. Sosialisasi kuliner. Hmm. Nggak perlu pusing kalian. Ya. Gampang Yang kok. bisa jadi gambaran gitu. Iya. Dan istilahnya olahan singkongnya masih kelihatan gitu loh, nggak hilang, gitu loh, nggak hilang.
mungkin cukup itu dulu Pak dari kami. Terima kasih atas ilmunya. Terus kita ngopi dulu ya anu. Kopi panas sedikit. Langsung saja bagi ke penutupannya. Jangan, batasan ya. Mungkin cukup sekian dari kami. Terima kasih untuk ilmu yang diberikan pada Bapak ke kami. Semoga bisa bermanfaat bagi kami dan bermanfaat bagi semua. Amin, amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya mohon maaf mewakili teman-teman yang hadir di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami bangga menjadi mahasiswa IAIN Salatiga dengan jurusan Hukum Ekonomi Syariah.